yang disebut dengan ikhlas sehingga nanti menjadi shadiq. Pertemanan itu disebut shadiq, ya. Pertemanan disebut shadiq. Maknanya adalah pertemanan yang jujur. Pertemanan yang jujur maksudnya adalah ketika dia baik, ya, ketika dia baik maka pertemanan tersebut terjalin. Namun apabila teman yang melakukan kesalahan, maka dengan penuh kasih sayang sahabatnya akan mengingatkan dan menarik kembali pada kebaikan. Inilah nanti yang di akhirat teman itu disebut sebagai syuhada, ya, sebagai saksi yang disebutkan dalam satu hadis bahwa pertemanan yang baik bisa menjadikan sebab syafaat bagi seseorang yang sudah masuk neraka, bisa ditarik oleh temannya menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, asas dalam ukhuwah atau asas dalam pertemanan itu yakni kasih sayang. Kasih sayang, ya, kasih sayang itulah yang kemudian akan membangun ukhuwah yang hakiki. Gitu. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Jadi dalam pertemanan, kasih sayang dalam hal ini maknanya menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk sahabatnya, untuk temannya, seperti dia menginginkan kebaikan itu datang untuk dirinya. Ya, nah ini ukhuwah yang sejati dalam Islam yang kemarin menjadi salah satu bahasan dari surah Al-Kahfi yang sudah kita bahas terkait dengan masalah Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah untuk tetap bersabar bersama dengan orang-orang yang fakir, tetapi orang fakir tersebut adalah ahli ibadah yang ibadahnya itu lillah, betul-betul mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sekalian, ukhuwah adalah salah satu cara yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Begitu Rasulullah sampai ke Madinah, para sahabat kemudian sampai ke Madinah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah sahabat-sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah untuk mempertahankan akidah. Sedangkan kaum Ansar adalah para sahabat Madinah yang menyambut kedatangan penduduk Muhajirin, ya. Jadi yang pertama kali dilakukan Rasul adalah mempersaudarakan antara sahabat dari kaum Muhajirin dengan sahabat Ansar. Di antaranya sekalian yang dipersaudarakan oleh Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi. Nah, ini Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah dari Muhajirin dari Makkah, dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi. Sa'id bin Rabi ini sahabat dari Madinah, dari kalangan Ansar. Nah, kita lihat bagaimana potret ukhuwah yang sejati di dalam Islam, ibu sekalian. Bagaimana mereka mengaplikasikan sabda Rasulullah bahwa kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah begitu, maka begitu mereka dipersaudarakan. Saat berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya memiliki harta, saya memiliki rumah, saya memiliki kendaraan, saya memiliki harta, maka ambillah sebagian dari hartaku untukmu. Nah, itu pertama, ya. Wahai Sa'ad, saya memiliki harta, saya memiliki rumah, saya memiliki kendaraan, gitu. Maka kata ibu isi dulu di depan dulu. Nah, biar nanti ya depan dulu, masih kosong di depan. Langsung nyari pojokan. Nah, ya, nggak akan dites kok, nggak akan ada yang dites.
Ya. Maka kemudian ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Sa'ad, kata Sa'ad, saya punya harta maka ambillah separuh dari hartaku. Separuh dari hartaku ambillah. Nah itu saudara seperti itu. Ini ukhuwah yang sejati di dalam Islam. Orientasinya apa? Orientasinya dia pengen dapat kebaikan. Gitu ya, pengen dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Sa'ad, saya punya 2 istri. Lihatlah kedua istri saya, mana yang kau suka, saya akan cerai nikahilah. Sampai gitu. Sampai bu, istri itu privacy ya. Istri itu kan bicaranya bukan cuma soal zahir, tapi soal hati, kan soal perasaan. Namanya istri itu. Tapi seperti itulah kerelaan kaum Ansor, para sahabat Ansor di dalam berukhuwah. Sampai-sampai kata Sa'ad, saya punya 2 istri, silakan lihat mana yang kau suka akan saya ceraikan dan nikahilah. Itu seperti itu. Ini ukhuwah ini sekalian. Ya, jadi apa yang baik untuk saudaranya, ya, maka dia akan mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan itu datang dalam dirinya. Gitu, ya, seperti itu. Namun ibu-ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang terdidik oleh Rasulullah SAW di generasi awal sebagai sahabat yang afaf. Ifah ini adalah sahabat yang punya rasa malu gitu untuk menggantungkan hidup kepada orang lain. Ini namanya sifat ifah, menjaga kehormatan diri, menjaga diri untuk tidak meminta-minta, apalagi menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan inilah salah satu sifat, salah satu karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sehingga para sahabat itu, ibu sekalian, kalau dia bertemu dengan orang yang baru, ya, kalau berjumpa dengan orang yang baru, maka dia tidak akan terlihat seperti orang fakir, meskipun sesungguhnya dia hidup dalam kefakiran. Karena dia betul-betul menjaga dirinya, tidak memperlihatkan kesulitan dan kesusahannya kepada orang lain dengan maksud untuk menghibah kasihan dari mereka. Ini kebalikannya hari ini ya. Hari ini orang bahkan bikin akun TikTok, bikin akun Instagram, bikin akun Facebook sengaja untuk apa? Mengekspos kesusahannya biar dapat simpati dan rasa iba dari orang lain. Nah, tapi para sahabat itu dididik oleh Rasulullah dengan sifat ifah, menjaga diri, menjaga kehormatan dari meminta-minta, apalagi tergantung pada kehidupan orang lain, ya. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina, dibaca di salat. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, afaf, sifat ifah, wal-ghina, dan kekayaan. Kekayaan lahir maupun kekayaan batin, ya. Jadi seperti itulah potret ukhuwah, persahabatan, persaudaraan di dalam Islam. Namun berikutnya ibu sekalian, kadang-kadang namanya manusia sebagai makhluk sosial, kadang-kadang hubungan kita tidak berada pada keadaan yang sama. Ya biasa saja dalam kehidupan manusia, kadang-kadang hari ini kita disukai, besok kita dibencikan gitu ya. Makanya memang segala sesuatu itu mesti dilakukan sesuai dengan porsinya. Rasulullah sangat tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Jadi sesuai dengan porsinya saja, tidak usah berlebihan. Ya, kadang-kadang hari ini kita disukai, besok kita dibenci. Hari ini kita dipuji, besok digibahi, gitu ya. Hari ini menjadi teman, besok menjadi lawan, kan gitu. Ada lawan, hari ini menjadi lawan, ternyata besoknya menjadi dekat, gitu kan, seperti itu. Itu adalah dinamika kehidupan berjalan seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, jika ada persoalan misalnya dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapapun, maka kita harus memperhatikan rambu-rambunya. Ya, salah satu rambu-rambunya dalam hal ini ketika berselisih dan saling mendiamkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Ayyub Rasulullah bersabda,
la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal itu berarti tidak boleh, Ibu ya. Kebalikan dari halal berarti haram hukumnya. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu, mendiamkan saudaranya. Mendiamkan saudaranya, menghajar, memboikot saudaranya, fawqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari. Ini rambu-rambunya, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, kalau mereka berjumpa, kemudian fayu'radu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu berpaling ke kanan, yang satu berpaling ke kiri. Kan gitu ya. Kalau lagi saling mendiamkan, kalau lagi ada persoalan, mungkin ya ada perselisihan, ada perbedaan pendapat gitu. Kalau ketemu suka saling memalingkan wajah, yang satu nengok ke kanan, yang satu nengok ke kiri. Ketemunya di Indomaret, satu masuk ke Indomaret, baru kelihatan isi eta ayah Indomaret. Akhirnya dia melipir ke sebelah sini sambil dia takut. Terus udah gitu nanti ke kasirnya, pas dia di sana ke kasirnya ntar nungguin dia ngadep ke sana ya. Ya sekian, kalau mereka bertemu yang satu berpaling ke sini, yang satu berpaling ke sana. Karena apa? Sedang saling menghajar, sedang saling diam-diam. Itu bukan hanya terjadi dalam konteks pertemanan, kadang-kadang dengan keluarga gitu ya, dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua, dengan menantu mungkin, dengan anak ya. Nah ini kaidahnya, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyajuru akhahu fawqa thalathi layalin. Batasnya itu cuma 3 hari. Saling mendiamkan itu batasnya cuma 3 hari. La yahillu, kalau lebih dari 3 hari maka haram hukumnya haram. Kemudian wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam, wa khairuhum, dan yang paling baik dari keduanya yang sedang berselisih itu alladzi yabda'u bisalam, adalah mereka yang memulai mengucapkan salam. Memulai mengucapkan salam itu khairuhum, yang paling baik di antara kedua orang yang sedang berselisih adalah orang yang pertama membuka gerbang islah, yang pertama kali menyapa, yang pertama kali berbasa-basi gitu. Khairuhum, itulah yang terbaik di antara keduanya. Saya pikir ibu sekalian, ini adalah ilmu yang harus kita ketahui karena ini sangat relate ya, sangat relevan dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Sebab kadang-kadang namanya manusia mungkin ada salah, ada khilaf pada lisan ya, mungkin ada salah, ada khilaf pada perilaku, terutama dengan orang-orang dekat, dengan saudara, dengan keluarga. Sehingga kita harus ketahui ilmu ini supaya kita bisa memiliki kelapangan hati ya, memiliki ilmu dan kelapangan hati gitu untuk bisa menyikapinya secara benar, sehingga kita tidak melakukan pelanggaran syariat. Saya ingin mulai itu sekalian, menghajar, memboikot ya saudaranya itu. Pertama boleh hukumnya boleh mendiamkan orang lain, itu hukumnya boleh. Saya ingin mulai dulu dari sini. Mendiamkan orang lain itu pemicunya ada 2 ya, pemicunya ada 2. Pertama adalah pemicunya karena masalah pribadi, yang kedua pemicunya karena masalah pelanggaran syariat. Nah, biasanya pemicunya itu karena masalah pribadi, yang kedua karena persoalan pelanggaran syariat ya. Karena masalah pribadi misalnya karena masalah lisan gitu, dia omongin, dicela, dicaci, atau dibohongin gitu ya, atau misalnya dikecewakan, atau misalnya dia ghibah. Itu masalah pribadi, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Nah biasanya ini perkara-perkara yang memicu terjadinya boikot atau hajar ya. Ada masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan pribadi, dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan pelanggaran syariat. Nah yang kedua ibu sekalian, yaitu hajar atau boikot itu, nah ini dilakukan pemicunya karena ada pelanggaran syariat yang dilakukan oleh orang tersebut. Contoh misalnya kita memboikot anak, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah memboikot putranya. Imam Ahmad pernah memboikot putranya
Karena gara-gara putranya menerima hadiah dari kerajaan, dari kekhalifahan. Menerima hadiah dari kekhalifahan. Imam Ahmad tidak berkenan. Ya, sampai-sampai kemudian beliau memboikot putranya, tidak mau bicara dengan putranya. Ya. Dan ini hampir-hampir juga dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ibu sekalian kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini keponakannya, putranya dari Asma. Asma ini kan saudarinya Sayyidah Aisyah. Beliau hampir-hampir saja menghajar, memboikot Abdullah bin Zubair gara-gara Abdullah bin Zubair membujuk waktu itu beliau gubernur, kemudian membujuk kepada cucunya Rasulullah, kalau tidak salah Sayyidina Hasan, membujuk Sayyidah Aisyah supaya tidak berlebih-lebihan dalam sedekah. Karena Sayyidah Aisyah itu misalnya ibu dikasih uang dari kekhalifahan, misalnya dikasih dari kekhalifahan, bisa dikasih uang taruhlah 100 juta misalnya, itu dalam beberapa saat habis uang itu. Habisnya kemana? Dibagi-bagiin tanpa tersisa sedikit pun untuk dirinya. Sampai-sampai pernah ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan hadiah dari kekhalifahan waktu itu sekian ribu dirham, maka kemudian beliau perintahkan kepada khalifahnya untuk membagikan semua uang tersebut kepada fakir miskin. Ya, sampai-sampai ketika mau buka puasa, karena Sayyidah Aisyah itu sesudah Rasulullah wafat puasanya dahar, puasanya setiap hari. Tapi sesudah Rasulullah wafat, tapi ketika Rasulullah masih hidup, bahkan Sayyidah Aisyah mengqadha puasanya itu di bulan Sya'ban ketika Rasulullah hidup. Karena apa? Karena wafat dalam ini maknanya totalitas di dalam mengabdi kepada Rasulullah. Kalau beliau puasa ya, qadha, khawatir Rasulullah berhajat kepadanya. Maka sampai-sampai beliau mengqadha puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban, udah mepet banget ke Ramadan. Namun ketika Rasulullah wafat, bahkan Sayyidah Aisyah puasanya dahar, puasanya setiap hari. Nah, ketika hendak berbuka ibu sekalian, Sayyidah Aisyah itu kemudian hanya minum air putih dan kurma saja yang dibagi dua dengan khadimahnya. Terus kata khadimahnya itu, wahai ya Aisyah, kalau kau tadi memerintahkan kepadaku menyisihkan 1 dirham saja dari uang yang diberikan dari khalifah, niscaya uang itu akan aku belikan daging, aku belikan lauk yang itu bisa dikonsumsi untuk kita berbuka. Kata Sayyidah Aisyah, itu kenapa kamu nggak bilang tadi gitu? Jangan gitu kata Sayyidah, jangan marah kepadaku, engkau nggak bilang, coba kalau engkau bilang. Jadi sama sekali beliau kalau ada harta datang tuh sama sekali beliau tidak memperhatikan dirinya gitu, sama sekali. Langsung beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini gemes Bu Abdullah bin Zubair yang waktu itu menjadi gubernur di Madinah tuh gemes melihat Sayyidah Aisyah begitu. Sayyidah Aisyah itu bibi beliau, jadi beliau keponakannya. Dan Sayyidah Aisyah itu guru besar waktu itu dari kalangan sahabat. Sayyidah Aisyah adalah guru besar dari kalangan perempuan gitu. Maka Abdullah bin Zubair kemudian membujuk, kalau tidak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, membujuk Sayyidah Aisyah supaya jangan begitu, kalau sedekah pikirin diri sendiri juga gitu. Tidak cuma memikirkan orang lain, pikirin juga diri sendiri. Maka begitu Sayyidah Aisyah tahu bahwa Abdullah bin Zubair bermaksud untuk berkomplot membuat Sayyidah Aisyah tidak berlebih-lebihan dalam sedekah, malah Sayyidah Aisyah dan bermaksud untuk memboikot atau menghajar Abdullah gitu ya. Jadi dalam hal ini ibu sekalian, menghajar, memboikot itu pemicunya pelanggaran syariat. Ini adalah faktor boikot atau hajar yang kedua ya. Nah, saya ingin mulai dulu dari pelanggaran syariat ibu sekalian. Kalau menghajar itu karena adanya pelanggaran syariat, maka boleh lebih dari 3 hari. Boleh mendiamkan orang karena orang tersebut melakukan pelanggaran syariat lebih dari 3 hari. Boleh. Mau seminggu, mau 2 minggu, mau sebulan, mau 2 bulan, boleh. Kalau tujuannya memang karena orang tersebut telah melakukan pelanggaran syariat, dan tujuan dari hajar itu, boikot itu, mendiamkan itu agar dia yang melakukan pelanggaran syariat itu kembali kepada syariat. Ya, boleh. Rasulullah SAW pernah menghajar, pernah memboikot Ka'ab bin Malik selama 50 hari karena Ka'ab melakukan pelanggaran syariat.
yaitu tidak ikut di dalam perang Hunain kalau tidak salah. Ya, beliau waktu mau perang itu dalam keadaan Madinah menjelang musim panen. Nah, maka Ka'ab tuh udah PW itu Bu. Ya Allah, udah menanam, udah mengawinkan benih kurma, karena kurma itu kan harus dikawinkan. Kurma harus dikawinkan kalau mau berbuah. Kalau tidak dikawinkan, maka tidak akan berbuah. Di Indonesia kenapa kurma tidak berbuah, tidak dikawinkan? Mungkin nggak tahu cara mengawinkannya ya. Harus dikawinkan baru dia bisa berbuah. Ya, udah mau panen, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk berperang. Kalau tidak salah perang Hunain, kalau tidak salah saya lupa ya. Maka Ka'ab itu kemudian akhirnya sampai kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, beliau tidak berangkat, dan kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik. Boikot Ka'ab bin Malik ini oleh Rasulullah dan para sahabat selama 50 hari, tidak diajak bicara. Kemanapun Ka'ab pergi tidak boleh berbicara dengannya, dan itu menyiksa Ka'ab bin Malik sampai beliau pergi ke padang pasir menangis dijadi-jadinya di sini. Ya 50 hari, selama 50 hari diboikot sampai kemudian turun firman Allah yang mengatakan bahwa Allah memaafkan kami. Itu ya, jadi menghajar anak misalnya karena melakukan pelanggaran syariat, ini mendiamkan anak boleh lebih dari 3 hari. Atau suami mendiamkan istri boleh lebih dari 3 hari. Kalau tujuannya adalah karena istri atau anak tersebut misalnya melakukan pelanggaran syariat sehingga harus ditarbiyah, harus dididik dengan hajar itu. Maka kalau menghajar itu tujuannya adalah untuk mengembalikan orang tersebut pada syariat Allah, harus diperhatikan. Pertama harus ikhlas. Memang bukan karena marah, tapi ikhlas. Memang ini karena Allah. Tujuannya adalah untuk mendidik, memberikan tarbiyah kepada orang tersebut agar dia tidak main-main lagi dengan syariat. Coba kalau anak didiemin sama ibunya, ya didiemin, mau gimana coba? Kan gitu ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari didiemin, sampai seminggu tuh anak gimana? Ditanya-tanya sama ibunya, sampai dia kapok saya nggak mau lagi kayak gitu. Nggak ditanya, nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih makan, repot ya. Sehingga ada efek jerak karena dia didiamkan gitu ya oleh orang tua. Jadi tujuannya itu bukan karena marah, tapi karena ingin mendidik, ingin memberikan tarbiyah, dan itu dilakukan betul-betul lillah ya, karena Allah. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan. Ya, sesuai dengan tuntunan dalam hal ini diperhatikan juga kondisi orang tersebut. Kondisi mentalnya, kondisi karakternya juga harus diperhatikan. Sebab ada beberapa orang yang kalau dihajar, seorang suami menghajar istri, mendiamkan istri, kebetulan karakter istrinya lebih keras daripada suami. Begitu suami menghajar istri, malah keenakan istrinya. Alhamdulillah nggak ditanya-tanya suami, ribet juga kan. Kalau misalnya siang capek, malam nggak bisa istirahat juga. Jadi alhamdulillah saya diboikot selama seminggu sama 2 minggu saya bisa istirahat gitu ya. Bukannya dia menyadari kesalahannya, malah justru semakin keras. Kan ada orang yang memang kondisinya tidak bisa approach pendekatannya itu dengan cara didiamkan, nggak bisa. Makin didiamkan makin ngejadi-jadi dia gitu. Jadi harus diperhatikan juga kondisinya. Kalau mau mendiamkan orang untuk mentarbiyah itu diperhatikan juga, cocok nggak ini cara ini, metode ini. Kalau sekiranya metode ini justru menyebabkan orang itu tambah keras, tambah gagah, ini Bu Sita ini termasuk juga nggak cocok dihajar itu ya. Makin dihajar makin alhamdulillah gitu ya. Dilihat juga gitu karakternya ya. Kalau misalnya kira-kira ini efektif gitu, bisa memberikan efek jerah, lakukan. Tapi kalau sekiranya hajar ini tidak efektif, ya karakternya justru malah semakin keras, maka lakukan pendekatan yang lain. Tujuannya sama, yaitu agar orang tersebut memiliki efek jerah sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran syariat. Kemudian yang ketiga, durasi waktu juga harus diperhatikan. Mentang-mentang dalam pelanggaran syariat boleh lebih dari 3 hari terus maunya. Padahal orang tersebut sudah baik, sudah merasa jerah melakukan pelanggaran, tapi tetap aja didiemin. Bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun gitu. Nah ini bukan lillah lagi tujuannya. Kalau seandainya memang tujuan dari hajar itu sudah terpenuhi, orang sudah kembali pada kebenaran, maka selesaikan hajar itu. Ya,
selesaikan hajar itu gitu. Jadi suami sedang menghajar istri, sekiranya istri sudah kembali baik, sudah tidak nusyuz lagi, maka segera kembalikan hubungan menjadi baik gitu. Jangan diperpanjang lagi hajarnya. Jadi durasi juga harus diperhatikan. Dan kemudian menghajar juga harus diperhatikan keadaan wilayah tempat dia mendiamkan. Sebab khawatir ketika ada orang didiamkan kemudian hatinya lemah, ya hatinya lemah, akhirnya kemudian dia masuk pada komunitas seperti anak, ya anak didiamkan, dihajar, kemudian hatinya lemah, hatinya mudah dipengaruhi, pada akhirnya karena dia merasa tidak nyaman di rumah gitu ya, akhirnya kemudian dia mencari komunitas yang membuat dirinya nyaman, membuat dirinya didengarkan, membuat dirinya diajak bicara, yang ternyata komunitas tersebut justru malah makin memperburuk akhlak dan keadaan anak tersebut gitu. Nah maka tentu ini metodenya tidak efektif untuk dilakukan. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan juga masalah tempat, masalah lingkungan, masalah wilayah, ini harus diperhatikan, jangan sampai kemudian hajar ini malah memperburuk keadaan. Ya seperti itu. Nah ini Bapak sekalian, dalam konteks menghajar, mendiamkan karena pelanggaran syariat, maka boleh lebih dari 3 hari, boleh. Rasulullah pernah menghajar istri-istrinya selama 29 hari. Tinggalkan istrinya itu selama 29 hari. Jadi suami boleh menghajar istri sampai sebulan. Kira-kira ibu kalau didiamkan suami sebulan gimana bu? Cari suami baru apa gimana? ya gitu. Rasulullah pernah mendiamkan istri-istri beliau selama 29 hari sampai istri-istri Rasul ampun-ampunan, ya tidak lagi menuntut masalah nafkah, ya tidak lagi menuntut masalah duniawi gitu. Ridha menjadi istri Rasulullah dalam keadaan Rasulullah hidup penuh dengan kekurangan. Jadi efektif boikotnya Rasulullah yang dilakukan kepada para ummahatul mukminin itu efektif, ya diboikot selama 29 hari. Seperti itu, ya. Nah ini dalam konteks pelanggaran syariat. Yang kedua ibu sekalian, jika hajar itu saling mendiamkan itu pemicunya adalah persoalan pribadi seperti tadi, ya. Persoalan pribadi itu karena masalah hati yang tersinggung, kecewa, ada perselisihan paham, ada perbedaan pendapat, gitu, yang pada akhirnya kemudian memicu terjadinya perselisihan. Bolehkah antar kedua orang sesama muslim ini saling mendiamkan? Pertama jawabannya boleh maksimal 3 hari. Ibu kecewa nih sama orang, sama teman ya, atau sama keluarga, sama suami misalnya, sama anak, tapi ini pemicunya masalah pribadi ya, bukan pelanggaran syariat. Bedakan, ya bedakan. Boleh baik dengan keluarga maupun dengan teman, dengan kerabat gitu. Boleh nggak sih kita saling berdiam-diaman gitu? Jawabannya boleh, tetapi maksimal 3 hari. Maksimal hanya 3, lama atau sebentar bu? 3 hari? Sebentar ya? Sebentar 3 hari, iya. Kayaknya saya masih jengkel, masih dongkol, tapi udah habis waktunya nih. Ya mau nggak mau harus diperbaiki. Harus diperbaiki lagi silaturahimnya. Karena maksimal kata Rasulullah, la yahilu lil muslimin ayyajura akhahu fawqa 3 layalin. Haram hukumnya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ibu berselisih sama teman, beda pendapat, atau misalnya mungkin teman ngobrol sesuatu yang membuat kita tersinggung, gitu ya, kita kecewanya boleh, tersinggung boleh, marah boleh, maksimal 3 hari. Jadi Islam memberikan space ya, Islam memberikan ruang, Islam memberikan kesempatan kepada seorang muslim untuk tadi, untuk mendiamkan tadi ya, karena hatinya mungkin belum baik-baik saja. Tapi Islam memberikan batasan waktu. Berapa lama bu waktunya? 3 hari. 3 hari saja. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa Islam memberikan kesempatan itu, ibu sekalian? Sebab Allah, zat yang maha menciptakan makhluk, Allah tahu manusia itu juga punya perasaan, punya emosi, punya rasa marah, punya rasa kecewa, punya rasa sedih. Maka agama memberikan ruang untuk bisa mengapresiasikan emosinya tersebut, tapi nggak boleh berlarut-larut. Itu kuncinya, tidak boleh berlarut-larut. Jangan sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dilarang di dalam agama.
boleh mengekspresikan, boleh mengekspresikan emosinya itu, kemarahan, kekecewaan boleh diekspresikan, ibu sekalian, tapi tidak boleh berlarut-larut. Batasan tidak berlarut-larut itu adalah sampai 3 hari. Sampai 3 hari aja. Ya, ibu tersinggung sama perkataan teman, terus ibu jadi pengen ngediemin dia. Kalau ketemu pengennya males ngomong sama dia. Kenapa? Hatinya masih terluka dengan ucapannya. Gitu ya. Boleh? Boleh. Boleh ibu sekalian. Tapi kalau udah 3 hari harus inisiatif untuk wa khairuhum alladzi yubda'u bis-salam. Yang paling baik adalah yang memulai menyapa, mulai bertanya, mulai mengucapkan salam. Gitu. Nah, ibu sekalian, dalam mendiamkan ini, ya, pertanyaannya di dalam Islam, kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini kan karakter orang kan beda-beda ibu ya. Karakter orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang jarang marah. Nah, disebut orang yang sabar, jarang marah. Jarang marah. Dan kalau dia disakiti, kalau dia marah, maka cepat memaafkan. Idealnya manusia kayak gitu. Idealnya. Cuman kan jarang ya yang begitu. Jarang marah, sekalinya marah, mudah memaafkan. Nah, ini ada di sini nggak yang kayak gini? Ya, insya Allah. Mana wajahnya? Kayak gitu ya, luar biasa. Rasul mengatakan la taghdab wala sadasa miraran wala jannah, maka bagimu surga. Cuman kan susah ya kita untuk bisa mengendalikan diri tidak marah itu kan butuh effort ya, butuh usaha gitu. Yang kedua, ada orang jarang marah tapi sekalinya marah sulit memaafkan. Jarang marah sih orangnya, jarang tersinggung, jarang marah, tapi begitu dia tersinggung, begitu dia marah 5 tahun 5 tahun mendiamkannya itu sakit sekali hatinya dan sulit sekali memaafkan. Ada juga orang yang begitu. Nah, karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada orang yang cepat marah, dikit-dikit marah, salah ngomong dikit marah, salah gerak dikit salah gitu ya. Pokoknya marah aja gitu, kayak ibu kepada anak, dikit marah, dikit-dikit nyubit, dikit-dikit teriak gitu. Tapi mudah memaafkan. Ada seperti yang ketika bawel banget orangnya, udah tersinggung, udah marah, tapi 1 jam udah ya kayak misalnya seorang istri kepada suami gitu, dikit-dikit marah, tapi dia nggak betah berada pada kelemahannya gitu. Akhirnya dia WA lagi suaminya, deketin lagi suaminya, memperbaiki lagi dulu. Ada juga ya karakter orang seperti itu. Saya juga menemukan banyak orang-orang begini. Dan yang keempatnya yang paling error gitu ya, orangnya cepat marah dan sulit memaafkan. Yang keempat di sini insya Allah nggak ada. Allah nggak ada ya. Ada nggak bu? Yang keempat, cepat marah dan sulit memaafkan, yang paling buruk nih. Karakter yang keempat nih yang paling buruk. Nah, jadi dalam urusan ini orang punya karakter yang berbeda-beda ya, sehingga ibu sekalian dalam hal tersebut maka Islam memberikan tuntunan. Kalau ada orang tuh susah memaafkan gitu ya, susah memaafkan, maka dia harus punya motivasi. Motivasinya berasal dari ilmu tentu saja, agar dia bisa melapangkan hatinya, bisa untuk memaafkan dan mengembalikan hubungan itu ya. Nah, paling tidak ibu sekalian, motivasinya yang harus kita ingat, dan motivasi ini tentu berasal dari ilmu, karena memang memelihara kemarahan, memelihara dendam, memelihara kebencian ibu sekalian, itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Itunya bu, poinnya itu. Memelihara kemarahan selama berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun, itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak madaratnya, lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya.
daripada dampak positifnya. Ya. Nah, di antaranya sekalian ada 4 poin ya, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudahan 4 poin ini bisa menjadi motivasi kita untuk mau melapangkan hati memaafkan. Mau melapangkan hati memaafkan. Kaidahnya gini Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu misluha. Ya, dan adapun balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang setimpang, semisal, sekadarnya sama. Ini sering saya sampaikan. Saya sering menyampaikan firman Allah ini, wa jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu misluha, dan adapun balasan dari satu kezaliman, keburukan adalah keburukan yang serupa. Jadi kalau misalnya kita dipukul nih sekali, boleh kita balas mukul, boleh sekali, bolehnya. Ya, kita dikata-katain misalnya, dasar apa Bu biasanya orang tuh kalau ngata-ngatain, dasar gendut loh. Dasar apa biasanya? Dasar bawel misalnya, dasar bawel gitu. Terus kita bilang begini, kamu juga bawel, itu boleh. Jadi membalas dengan balasan yang kadarnya sama itu boleh. Yang tidak boleh adalah membalas dengan kadar yang lebih dari apa yang dia terima. Itu jatuhnya nanti bisa dia yang jadi bisa dia yang menzalimi, bukan dia yang zalimi. Nanti tatkala disidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikatain dasar bawel gitu ya. Terus dia jawab, kamu tuh bukan cuman bawel, kamu nyebelin, kamu pelit, pecicilan, kegatelan. Itu beberapa kata tuh Bu. Itu jatuhnya di hadapan Allah, dia bisa jadi dia yang menzalimi. Kenapa? Sebab dia membalas dengan perkataan yang lebih kejam. Dan itu nanti akan dihisab. Jadi ada proses persidangan dulu. Sebelum dihisab amal, ada proses persidangan dulu di hadapan Allah, berupa persidangan atas kezaliman yang dilakukan sesama makhluk. Ya. Jadi jangan merasa ibu nanti terzalimi, jangan. Kalau membalas lebih berarti ibu jatuhnya yang menzalimi. Karena apa? Kadarnya lebih dari apa yang dia terima. Gitu. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau ibu enggak balas, afa, memaafkan, wa aslaha, lalu kemudian berinisiatif untuk islah, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, balas boleh tapi memaafkan lebih baik. Nah sekarang dalam hal ini ibu sekalian, kenapa tadi Islam memberikan batasan hajar tidak boleh lebih dari 3 hari? Karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Di antaranya ibu sekalian yang pertama, ya, orang yang berselisih lebih dari 3 hari menyebabkan amal sholihnya tidak terangkat. Menyebabkan amal sholihnya tidak terangkat. Salasun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ya, seseorang yang tidak Allah angkat dari atas kepalanya amal salatnya meskipun cuma sejengkal. Yaitu akhwani mutasariman, yaitu diantaranya adalah 2 orang yang sedang berselisih. Ada 2 orang berselisih lebih dari 3 hari, maka la turfa' fawqa ru'usihim salatuhum shibran. Kalau dia sholatnya nggak diangkat sama Allah. Kalau dia puasanya nggak diangkat sama Allah. Kalau dia sedekahnya nggak diangkat sama Allah. Kenapa? Terhalang karena perselisihan dengan saudaranya. Terhalang, jadi menghalangi sekalian. Ini kata Rasulullah, perselisihan kita dengan orang lain menghalangi diterimanya atau diangkatnya amal kita. Dalam hadis kan dikatakan bahwa tufta abwa bil jannah yawmal itsnin wa yawmal khamis. Amalan manusia itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Tapi illa, kecuali orang yang masih berselisih hatta yastalihah. Kecuali orang yang masih berselisih, amalnya hari Senin dan Kamis nggak diangkat. Nggak diangkat, nggak dilaporkan kepada Allah hatta yastalihah, sampai mereka islah dari pertengkarannya. Gitu. Jadi kita berantem nih Bu hari Senin. Berantem kita hari Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah islah. Berantem Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin udah islah. 3 hari aja berarti. Gitu. Sebab ketika kita berselisih, maka perselisihan itu menyebabkan amal kita tidak terangkat. Ya.
Itu pertama. Kemudian yang kedua, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Di antaranya yang kedua poinnya adalah menghalangi banyak ibadah, Bu. Perselisihan itu saling mendiamkan itu menghalangi banyak ibadah. Contohnya, Bu, ibadah yang terhalang itu seperti salam. Kalau ketemu tuh ya saling menyapa, maksudnya kan orang kalau lagi diam-diaman kalau ketemu saling mengalihkan aja. Iltekian kayak orang tuh ada yang satu melipir ke sini, yang satu melipir ke sana. Akhirnya terhalang lah. Idkhalus surur, tadi bertemu saling menyapa tuh terhalang. Sapa, senyum, salam, ya. Itu jadi terhalang, menjenguk, kemudian idkhalus surur, membantu menolongnya, menyelesaikan hajatnya dan sebagainya. Akibat perselisihan tersebut ibadah-ibadah sosial jadi terhalang. Apalagi, Bu, kalau diam-diamannya sama tetangga depan rumah, susah banget hidupnya. Mau keluar mesti dilihat dulu nih warnanya ada nggak ya. Pas dia keluar, orang itu juga ngeluarin motor juga dari rumahnya, apa langsung dibanting tuh, Bu, daun pintu, masuk lagi dia ke dalam. Males mau ketemu, Bu, mau ketemu orang, dia mau ketemu dajjal. Itu kan benar-benar menghalang, membuat ruang gerak kita betul-betul menjadi sempit gitu. Ya kalau kita lagi diem-dieman sama orang, apalagi kalau diem-diemannya itu sama keluarga, mau ngumpul di rumah mertua, nelfon dulu mertua, itu ada kalau misalnya ada, males lah saya kesitu, kan jadi terhalang silaturahim dengan orang tua, jadi terhalang silaturahim dengan saudara, jadi terhalang gitu. Jadi kenapa ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Karena menghalangi banyak ibadah. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu sekalian, kenapa nggak boleh berlama-lama bermusuhan dengan orang? Karena akan menyebabkan penyakit hati, yaitu munculnya penyakit hasad. Apa itu penyakit hasad? Nih kalau kita lagi berselisih, Bu, sama orang, seneng kalau ngelihat dia susah, dia dapat musibah tuh ya, dapat musibah dia jatuh misalnya dari motor, terus dalam hatinya, ya saya kualat sih dia sama saya. Dianggapnya dia wali Allah, Bu. Dianggapnya dia nih kekasih Allah yang manjur. Saya ini orang yang terzalimi. Gara-gara begitu tuh dia kecelakaan, gara-gara begitu tuh dia dapat musibah. Bayangin sampai sekejam itu ibu sekalian sikap. Gara-gara apa? Gara-gara hati yang penuh dengan kebencian. Sampai senang banget melihat orang lain susah, dan sebaliknya susah melihat orang lain senang. Ini kita lagi sebel-sebelan nih, Bu, sama orang. Dia dapat rezeki, Bu, mau beli kendaraan baru, suaminya dipromosiin, jabatannya, terus dia bikin syukuran gitu. Ya Allah, makin panas lah hatinya. Nyalamin sih, makin jengkel hatinya. Ya Allah, makanya Rasulullah katakan iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulun naral hatab. Jauhi hasad, kata Rasulullah, karena sesungguhnya hasad itu bisa membakar berbagai kebaikan, memakan berbagai kebaikan, seperti api yang memakan kayu bakar. Dia bawa material panas. Ibu sekalian, kalau hati kita nih panas aja, tubuh kita nih panas aja ngelihat orang lain susah, apa bahagia, Bu, hidup kita? Gak bahagia. Makan gak berasa enak, tidur gak berasa enak. Kenapa? Hati yang penuh dengan hasad kepada orang lain. Ya, kepada Allah juga dia dapat rezeki terus lagi berantem sama kita, dikasih nikmat terus sama Allah. Apa nggak susah, Bu, hidupnya? Ya Allah, ya tambah menderita hidupnya melihat orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ibu sekalian, nah ini bahaya sekali. Ya, yang keempat, orang yang berselisih lebih dari 3 hari mati dia, Bu. Ketika dia berselisih maka famata dakhala, matinya masuk neraka. Dalam hadis begitu. Ya. Barang siapa ada orang berselisih kemudian tidak juga islah, kemudian dia mati dakhalannar, maka matinya masuk neraka. Karena terhalang sebab perselisihan tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Gitu ya. Nah ini adalah alasan kenapa boikot atau hajar itu lebih dari 3 hari itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, ibu sekalian, yaitu
terkait dengan mengakhiri haji, ya. Bagaimana cara mengakhiri haji? Tadi Rasulullah SAW mengatakan wa khairu madalli yubda'u bisalam, dan yang terbaik bagi keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Salam dalam konteks di negara kita kan kadang-kadang kita mah kalau ketemu nggak ngucapin assalamualaikum ya. Jadi konteks salam di sini boleh berupa menyapa duluan, nge-WA duluan, menyapa duluan. Kan itu Bu, kayak kita meruntuhkan tembok yang begitu kokoh dan tinggi ya. Mau nyapa orang setelah kita berhari-hari tidak bersapa karena adanya perselisihan. Coba Bu, kita saudara misalnya tiba-tiba kita didiemin gitu ya sama saudara, nggak tahu karena apa misalnya. Nah, terus kita mau nyapa gitu, tuh ibarat kita sedang jadi ibaratnya kita seperti sedang meruntuhkan tembok benteng yang begitu kokoh dan begitu kuat gitu. Ibaratnya ya. Lagi ngapain? Bisa ngomong gitu tuh berat banget, apalagi ngelihat mukanya yang udah mulutnya yang udah berkeriut gitu ya, matanya yang udah lirik sana lirik. Oh ya Allah, mau nyapa duluan tuh kayaknya gengsi amat ya. Gua kan kakaknya. Saya kan lebih senior gitu. Saya kan lebih ini, lebih itu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh suka ada muncul perasaan-perasaan begitu. Tapi Rasulullah katakan wa khairu alladzi yubda bisalam. Yang terbaik itu yang orang yang pertama kali menyapa, kata Rasulullah begitu. Orang yang pertama kali menyapa. Ya. Jadi Ibu sekalian, lalu sekarang teknisnya bagaimana? Teknis di dalam mengakhiri hajat itu yang pertama tadi Rasulullah mengatakan bisalam, yaitu pertama dengan salam. Dengan salam. Dengan salam itu maksudnya menyapa. Kalau ketemu itu kembali menyapa, tidak diam-diaman lagi, tidak menghindar lagi. Tadinya kalau mau keluar lihat dulu jendela, dia keluar apa enggak. Sekarang udah enggak. Dia mau keluar sebodoh. Pokoknya kita mau ketemu dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sudah tidak ada lagi benteng, sudah tidak ada lagi hajar-hajaran, tidak ada lagi diam-diaman. Ya itu maknanya yubda bisalam. Jadi mulai menyapa, menyampaikan salam. Ya boleh Ibu melalui WA, nanya kabar, assalamualaikum, gimana gitu, gimana kabar, gimana yang punya saya rasa enggak. Pokoknya mengembalikan komunikasi ya, komunikasi ini kembali lancar gitu, kembali lancar seperti sebelumnya. Nah ini menurut pendapat ini, pokoknya kalau sudah menyapa dikatakan dia sudah mengakhiri hajatnya, mengakhiri boikot. Ya, pokoknya kalau sudah menyapa gitu dia sudah mengakhiri boikotnya, meskipun hubungannya tidak kembali seperti semula. Ini dikatakan dia sudah mengakhiri hajatnya, mengakhiri boikot. Ya, pokoknya saya udah nyapa, meskipun tadinya besti tadinya dekat banget, tapi kemudian sesudah dijalani, ya Allah ternyata persahabatan ini kayak gini amat ya, gitu. Ternyata lebih ke toxic people ya, orang itu memberikan banyak pengaruh negatif misalnya ke kita. Saya tuh selama temenan sama dia, hidup saya jadi ini ya, jadi rungsing, jadi stres. Kayaknya saya tuh rasa saya tuh kurang aja. Itu ya rasanya saya nggak bisa mensyukuri gitu apa yang Allah berikan. Itu ya rasanya kok saya tuh tiap ketemu misalnya diajaknya ghibah aja. Saya merasa bahwa pertemanan ini tidak memberikan pengaruh positif misalnya dalam diri kita gitu. Sampai terjadi pemicunya, misalnya triggernya, pemicunya terjadi sampai ini berselisih. Sampai akhirnya terjadi perselisihan. Nah lalu apakah dikatakan sudah mengakhiri boikot tatkala dia sudah kembali menyapa? Jawabannya iya, kata para ulama. Cukup dengan saling menyapa maka dikatakan dia sudah mengakhiri hajatnya, meskipun hubungannya tidak lagi kembali seperti semula. Ya, meskipun hubungannya tidak kembali lagi seperti semula, maka dikatakan dia sudah mengakhiri hajatnya atau boikot. Boleh seperti itu, ya.
Saya nggak balik lagi kayak dulu nih hubungannya, silaturahimnya nggak apa-apa. Yang penting dia kalau ketemu di situ ke kiri. Yang penting kalau ketemu saling sapa-sapa. Kalau kumpul-kumpul begini biasa aja, tidak menunjukkan permusuhan. Meskipun nggak pergi bareng lagi, nggak nongkrong bareng lagi, nggak jogging bareng lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kata pendapat ulama yang pertama, dikatakan dia sudah mengakhiri boikot. Yang penting yubda bisalam, yang penting dia sudah saling menyapa. Ya. Kemudian yang kedua pendapat ulama yang kedua ternyata nggak cukup dengan itu, ya nggak cukup dengan hanya saling menyapa, saling menyampaikan salam, tetapi harus mengembalikan hubungan seperti semula. Ya artinya tidak gugur hajarnya sampai hubungan kembali seperti semula. Yang kedua. Dan ini yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling sahih ya dalam hal ini. Di antaranya ini juga adalah pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di Hujjatul Islam. Yang ketiga ini adalah dilihat kita ini menghajarnya, kita saling hajarnya dengan siapa. Kalau misalnya kita saling hajarnya dengan orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka hanya dengan saling sapa, meskipun hubungan tidak kembali seperti semula, itu dikatakan dia sudah menggugurkan hajarnya. Misalnya dengan teman, dengan tetangga gitu ya, tidak ada hubungan kekerabatan, maka saling sapa aja, maka dikatakan cukup sudah mengakhiri hajarnya. Ya, tapi yang kedua, ibu-ibu sekalian, jikalau perselisihan itu terjadi dengan kerabat, dengan suami, dengan anak, mertua, orang tua, dengan ipar, dengan adik, dengan kakak, maka tidak cukup hanya dengan saling sapa, tapi harus mengembalikan hubungan seperti semula. Ini pendapat yang paling sahih. Karena dengan kerabat, ibu sekalian, namanya kerabat ada perkalian darah. Kan nggak mungkin, kecuali hubungan itu kan harus dikembalikan seperti semula. Bagaimana kalau cuma formalitas saja saling sapa? Kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, jadi kalau dia dengan kerabat, dengan saudara, maka hubungannya itu harus dikembalikan seperti semula. Sehingga dalam hal ini kesimpulannya, ibu sekalian, pertama, mengakhiri hajar itu ada level minimal dan level maksimal. Level minimalnya yaitu dengan menyapa, level maksimalnya mengembalikan hubungan seperti semula. Dan untuk kerabat maka menggugurkan hajar atau boikot harus level maksimal, yaitu harus sampai pada level mengembalikan hubungan seperti semula. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini